Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Ayu Nandasari dari kelas manajemen informatika dari Universitas Telkom Kendal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Berikut pemaparannya. Berikut adalah pemaparan dari tugas rekayasa perangkat lunak. Soal pertama yaitu secara konsep jelaskan prinsip dasar analisis berorientasi objek. Prinsip dasar analisis berorientasi objek. Yang pertama ada enkapsulasi atau pengkapsulan atau encapsulation. Enkapsulasi adalah pembungkus. Pembungkus di sini dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut. Yang kedua, ada pewaris atau inheritance. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut subkelas atau child class. Suatu subkelas dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class. Karena suatu subkelas dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent kelasnya, maka member dari suatu subkelas adalah terdiri dari apa-apa yang ia punyai dan juga apa-apa yang ia warisi dari kelas parent-nya. Kesimpulannya, boleh dikatakan bahwa suatu subkelas adalah tidak lain hanya memperluas atau extend parent kelasnya. Yang ketiga ada abstraction. Abstraction dapat diartikan sebagai cara pandang kita terhadap suatu sistem yang terdiri dari kumpulan subsistem yang saling berinteraksi. Yang keempat ada polymorphism. Polymorphism merupakan salah satu konsep penting dalam Object Oriented Programming atau OOP, khususnya di bahasa Java. Setelah abstraction dan inheritance, polymorphism berarti banyak bentuk. Kemudian soal yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan permodelan statis dan dinamis. Diagram UML mana sajakah yang termasuk untuk permodelan statis dan dinamis? Untuk penjelasannya, permodelan statis dan dinamis. Yang pertama, permodelan statis, itu permodelan adalah model yang menangkap bagian-bagian dari sistem dan struktur hubungan antar bagian dari sistem perangkat lunak. Model statis tidak menyertakan waktu sebagai variabel. Model yang berkaitan dengan suatu situasi pada titik waktu tertentu. Yang kedua, permodelan dinamis. Model dinamis menitik beratkan bagaimana bagian-bagian sistem saling berinteraksi untuk menghasilkan perilaku dari sistem perangkat lunak. Model dinamis menyertakan waktu sebagai variabel dan menggambarkan perilaku entitas dari waktu ke waktu seperti suatu film. Kemudian, diagram UML. Yang pertama, diagram UML yang termasuk model statis yaitu A. Ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan kelas-kelas, interface, dan kolaborasi serta hubungan di antaranya. Yang B. Objek diagram.
digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang ada dan hubungan di antaranya. Yang C. Komponen diagram digunakan untuk menggambarkan enkapsulasi, kelas, dan interface-nya, ports, dan struktur internal yang terdiri atas komponen-komponen bersarang dan konektor. Yang D. Deployment diagram. Deployment diagram ini digunakan untuk menggambarkan konfigurasi mode pada suatu proses runtime dan komponen-komponennya. Dan yang terakhir ada package diagram. Package diagram ini digunakan untuk menggambarkan dekomposisi dari sistem menjadi unit-unit dan hubungan ketergantungan. Kemudian yang kedua, diagram UML yang termasuk model dinamis yaitu yang A. Ada use case diagram. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor-aktor yang berhubungan dengan sistem dengan fitur atau use case yang ada. Yang B. Sequence diagram. Memfokuskan pada identifikasi interaksi antar objek setiap waktu. Yang C. Communication diagram. Memfokuskan pada komunikasi yang berhubungan dengan struktur dari objek yang terlibat dalam suatu tugas. Yang D. State diagram. Menggambarkan status dari mesin yang terdiri atas status, transisi, event, dan aktivitas. Yang E. Activity diagram. Menunjukkan struktur, proses, atau perhitungan lain sebagai aliran kontrol dan data dari langkah ke langkah dalam perhitungan. Yang F. Timing diagram. Menyediakan perubahan statis yang menekankan pada waktu sebenarnya. Dan yang terakhir ada interaction overview diagram. Menunjukkan layout dari activity diagram untuk memodelkan alur dari logik dalam sekumpulan interaksi. Kemudian, soal yang selanjutnya, lakukan analisis berorientasi objek untuk kasus di atas. Tunjukkan hasil analisis Anda dengan use case diagram, class diagram, dan sebagainya. Yang pertama ada analisis. Pertama pasien. Pasien di sini untuk kegiatan pertama yaitu melakukan pendaftaran ya, dengan cara mengisi formulir sesuai KTP atau SIM. Setelah melakukan pendaftaran, maka pasien diharuskan registrasi terlebih dahulu. Di sini pasien juga bisa melihat jadwal dokter. Setelah itu, setelah pendaftaran dan registrasi selesai, maka pasien menunggu untuk pelayanan. Yang kedua ada admin. Admin di sini kegiatannya yang pertama yaitu login aplikasi. Kemudian yang kedua mengisikan data sesuai formulir yang telah diisi pasien atau olah data. Jadi admin mengisi atau menginput data sesuai formulir yang sudah diisi oleh calon pasien ke dalam suatu aplikasi. Kemudian yang C, admin menghitung registrasi yang harus dibayarkan oleh pasien. Yang terakhir, admin di sini mencetak registrasi sebagai tanda bukti. Kemudian untuk use case diagramnya, admin pasien terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Kemudian setelah pendaftaran, pasien melakukan registrasi. Kemudian pasien juga bisa melihat jadwal dokter. Kemudian setelah pendaftaran dan registrasi, pasien menunggu untuk pelayanan. Dan admin di sini adalah seorang yang melakukan olah data klinik, data dari pasien. Kemudian admin juga memberikan tanda bukti atau
registrasi kepada calon pasien. Selanjutnya untuk box diagramnya. Pada kotak pasien terdapat KIB, kemudian tanggal lahir, nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Kemudian data registrasi terdapat tabel tanggal lahir, nama lengkap, nomor telepon, alamat, username, password. Selanjutnya, ini petugas itu admin. Admin itu sendiri harus mengisikan data dirinya juga. Di sini terdapat ID petugas atau ID admin, kemudian nama, alamat, username, dan password. Admin di sini kegiatannya yaitu untuk kelola data pasien, kelola data dokter, dan menyetujui pendaftaran berobat pasien. Selanjutnya, mengolah data dokter. Ada ID dokter, nama dokter, poliklinik, dan alamat. Kemudian pendaftaran berobat. Terdapat tabel tanggal berobat, waktu berobat, poliklinik, ID dokter, dan keluhan. Kemudian ada menyetujui pendaftaran berobat. Ada tabel KIB, nama lengkap, tanggal berobat, waktu berobat, poliklinik, ID dokter, dan keluhan. Admin juga mengolah jadwal dokter. Tabelnya terdiri dari ID jadwal, hari, jam masuk, jam selesai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.